Gak dihidupkan rupanya sama derah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tujuannya adalah agar kita senantiasa semakin dekat kepada Allah. Allah memberikan kita mata, telinga, hati, harta, rumah, makanan, minuman, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila nikmat-nikmat ini kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengakibatkan penyesalan yang sangat-sangat besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memanfaatkan kesehatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar baginya. Orang yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan menjadi menyesal. Orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyesalan yang sangat-sangat besar baginya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin." Kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam ini banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, namun mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka diberikan telinga, namun mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Di sini mendengarkan artinya mendengar yang menjadikannya mengerti. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang tidak memanfaatkan pemberian Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menjelaskan ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jika di dunia saja mereka sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak, lalu bagaimana nanti nasib mereka di akhirat? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan salah satu di antara penyebab timbangan pahala kita berkurang dan menjadi ringan adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil ini adalah adz-dzunub alladzi nahallahu anhu, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak disertai dengan ancaman atau laknat di dunia dan di akhirat. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dan kita menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa yang kecil ini apabila dia kumpul maka dia akan menjadi dosa besar. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, juga kita menyampaikan perkataan Bilal bin Sa'ad yang mengatakan la tanzur ila sigharil ma'siyah, jangan engkau melihat kecilnya dosa itu, akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu telah bermaksiat. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita memasuki yang kedua, yang meringankan timbangan pahala kita di akhirat nanti adalah kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Kata Syekh di sini, yanbaghi lil muslimil ihtirazu min kabairidz dzunubi qabla sighariha. Sepantasnya bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap dosa-dosa yang besar sebelum dosa-dosa yang kecil. Li'annahu sayakunu laha thiqalun fi kiffatil mizan. Karena dosa-dosa besar ini nanti di timbangan itu akan menjadi berat. Dan bisa jadi dia lebih berat daripada pahala-pahala kita. Dan seandainya dosa-dosa ini, dosa-dosa besar ini lebih berat daripada pahala-pahala kita, maka celakalah kita. Wahia katsiratun jiddan, dan dosa-dosa besar ini banyak sekali. Wa qad 'arrafaha al-ulama'u bi annaha kullu dhanbin tawa'ada sahibahu bil la'ni aw as-sukhti aw al-wail aw an-nar aw al-ghadab aw ta'allaqa bihi had. Para ulama memberikan definisi tentang dosa besar ini, yaitu setiap dosa yang pelakunya diancam dengan laknat, kutukan, atau sakht, atau kemurkaan, atau wail, atau celaka, atau api neraka jahanam maksudnya, atau dia diancam untuk dilakukan kepadanya tindakan had, imma diqisas atau dirjam atau dipotong tangannya. Ini adalah had. Jadi demikian didefinisikan dosa-dosa besar ini oleh para ulama. Qala Ibnu Hajar
Al-Imam Ibn Hajar mengatakan tentang definisi dosa-dosa besar ini, wa min ahsan at-ta'arif qaul al-Qurtubi fil Mufhim. Definisi yang paling bagus tentang dosa-dosa besar ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Dia mengatakan, kullu dhanbin utliqa 'alaiha binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun aw 'azimun aw akhbara fihi bi shiddatil 'iqab aw 'allaqa 'alaihi haddun aw shaddada an-nakir 'alaihi fahuwa kabirah. Beliau mengatakan setiap dosa yang disebut oleh Al-Quran atau sunnah atau ijma' bahwa dia merupakan dosa besar atau diancam dengan siksaan yang keras atau pelakunya akan ditegakkan kepadanya had di dunia. Had itu artinya apa tadi? Imma diqisas, direjam, dipotong tangannya, ya, au shaddada an-nakir alaihi, atau diingkari dengan keras, maka semua itu termasuk adalah dosa besar. Wa ala hadha fayanbaghi tatabbu'u ma warada fihi al-wa'id aw al-la'n aw al-fisq min al-Qur'an aw al-ahadith as-sahihah wal hasanah. Maka oleh karena itu setiap muslim maka hendaklah dia mencari, membaca. Ini ikhwani fi din azakumullah, kekurangan kita sebagai seorang muslim ada kurang sekali membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali hal-hal dari agama kita ini yang kita tidak tahu. Bahkan banyak sekali dosa-dosa besar yang kita anggap adalah hal-hal yang biasa. Kenapa demikian? Karena kurangnya kita membaca Al-Quran, membaca tafsiran Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca keterangan-keterangan tentang para ulama tentang hadis itu, sehingga subhanallah dia melakukan dosa besar namun dia tidak tahu kalau itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil mu'minin." Yang artinya adalah, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, kitab. Di dalamnya tibyanan likulli syai', telah terdapat di dalamnya keterangan bagi segala-galanya. Apa yang kita butuhkan tentang kehidupan kita di dunia dan di akhirat, itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ayo ikhwah, kata-kata tibyanan likulli syai', terdapat di dalamnya keterangan bagi segala sesuatu. Maka ini dalil, ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan nanti bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, seorang pedagang salah caranya berdagang. Nanti kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu begitu?" Dia akan mengatakan, "Saya tidak tahu." Bagaimana kamu tidak tahu? Sementara sudah kita jelaskan di dalam Al-Qur'an, kamu saja yang tidak membacanya. Ya. Seorang suami salah cara mendidik istrinya, dia akan ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu salah cara mendidik istrimu?" Dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Kok bisanya kamu tidak tahu? Sementara sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kamu saja yang malas tidak membacanya. Seorang istri, dia tidak tahu batasan-batasan hak suaminya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu demikian?" Dia akan mengatakan, "Saya tidak tahu." Kok bisanya kamu tidak tahu sementara sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Jadi ikhwani fillah azakumullah, kata-kata tibyanan likulli syai', di dalamnya ada keterangan bagi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia di dunia dan di akhirat. Itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini wahuda, petunjuk. Ya. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian warahmah, dan Al-Quran juga merupakan rahmah. Ya, semua kita mengharapkan rahmah dari Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmah kalau kita tidak tahu di mana tempatnya rahmah itu? Rahmah itu sekarang ada di dalam Al-Quran. Namun kita tidak mau membaca Al-Quran. Malas membaca Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh di sini, fayanbaghi at-tatabbu'u ma warada fil wa'id ma fihi al-wa'id aw al-la'n, maka setiap muslim hendaklah dia mempelajari ya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman-ancaman, apakah itu kata la'ana atau pelakunya dia adalah orang fasik, ya, ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an atau ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar dia bisa melakukan tindakan-tindakan dengan benar. Jangan sampai salah melangkah. Ya, jangan ada sesuatu yang dia kira itu boleh padahal tidak boleh, atau dikira tidak boleh padahal itu adalah boleh. Itu semuanya gara-gara dia tidak apa? Membaca Al-Quran, juga tidak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Syekh mencontohkan di sini, wa mithalu dzalik, dan contohnya kata Syekh, ma rawahu Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'zama adh-dhunubi 'inda Allah, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah, rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, setelah dia mengambil kebutuhan-kebutuhannya dari wanita ini, lalu dicerai dan tidak diberikan maharnya, tidak diberikan mas kawinnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ista'mala rajulan fadhahaba bi ujratih, seseorang yang menyewa seseorang untuk bekerja, lalu pekerjaannya sudah selesai, tidak mau diberikan upahnya. Ini adalah dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhar yaqtulu dabbatan abathan, dan seseorang yang membunuh binatang bukan karena dia mengganggunya, bukan karena untuk memanfaatkannya, dibunuh binatang itu sia-sia. Padahal binatang itu tidak mengganggu, ya, juga dia tidak mau memanfaatkannya untuk dimakan atau yang lain-lainnya, dibunuh begitu saja. Ini adalah dosa-dosa besar. Ini contoh-contohnya. Dosa-dosa besar itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi, banyak sekali, tidak bisa apa? Kita menghimpun semuanya. Kemudian yang ketiga, muhbitatul a'mal. Yang ketiga adalah yang dapat meringankan timbangan pahala kita adalah muhbitatul a'mal, yang menggugurkan pahala amal ibadah kita. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ada dosa-dosa yang pelakunya diancam bahwa pahala amal ibadahnya itu akan gugur. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwa dia menggugurkan semua amal ibadah kita. Apa itu? Yaitu kesyirikan dan kemurtadan. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, maka semua amal ibadahnya itu akan terhapus. Puasanya tidak, salatnya tidak ada gunanya, puasanya tidak berguna, sedekahnya tidak berguna, hajinya, umrahnya, semua amal ibadahnya itu tidak berguna. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in asyrak,
asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka la yahbatanna 'amaluk, niscaya amal ibadahmu akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, rugi, hartanya habis, waktunya habis, namun semua itu tidak ada hasilnya, nol. Dihapus semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang disepakati oleh para ulama, yang membatalkan, menghapus amal ibadah kita adalah ar-riddah, dia murtad. Ya, orang yang murtad dia menjadi kafir. Orang kafir semua amal ibadahnya itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir tidak dihisab, tidak ditimbang. Dia tidak berjalan di sirat, langsung dia ke neraka. Karena tidak ada amalan-amalannya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia dihisab? Apanya yang akan dihisab? Ya, yang dihisab itu adalah orang-orang yang punya amalan. Yang ditimbang itu juga orang-orang yang punya amalan. Ya, biar meskipun sedikit amalnya itu, dia akan ditimbang oleh Allah. Ya, tapi kalau orang murtad, semua amal ibadahnya terhapus. Tidak perlu ditimbang. Ya, tidak perlu dihisab karena tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang disepakati oleh para ulama, bahwa ini menggugurkan pahala-pahala semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Adapun ibadah-ibadah atau dosa-dosa di bawah kesyirikan itu, dia diancam, dia terancam bahwa amal ibadahnya atau pahala amal ibadahnya akan terhapus. Dia terancam. Kalau dia melakukan kesyirikan, maka ini pasti amal ibadahnya terhapus. Dia murtad, ini adalah pasti dia akan terhapus amal ibadahnya. Tapi dosa-dosa yang lain ini terancam. Terancam pahala ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya ayolah ikhwah? Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hindarilah olehmu al-hasad, sifat hasad, iri hati. Ya, ikhwani fi din azakumullah, iri hati itu ada dua macamnya. Yang pertama, iri hati yang terpuji, ada iri hati yang tercela. Iri hati yang tercela itu adalah dia menginginkan apa yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, dengan dihilangkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang lain itu. Ya. Misalnya dia punya toko, tetangganya punya toko. Ya, toko tetangganya ramai. Tokonya dia sepi. Ya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tokonya juga bisa ramai seperti toko tetangganya, namun dengan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu dari tetangganya, supaya disepikan oleh Allah Subhanahu wa taala toko tetangganya dan tokonya dia yang ramai. Ini namanya hasad yang tercela, yang mazmum. Ya. Kemudian ada yang terpuji, yaitu dia menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain, yang dimiliki oleh orang lain, tanpa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu dari orang lain itu. Ya, seperti yang tadi, dia punya toko, tetangganya punya toko. Toko tetangganya ramai, dia tidak ramai. Maka dia minta kepada Allah agar tokonya bisa ramai seperti toko tetangganya, namun tidak dihilangkan keramaian itu dari toko tetangganya. Ini hasad yang dibolehkan. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kita tidak bisa hidup tanpa hasad. Tidak bisa kita maju tanpa hasad. Ya. Namun ikhwani fi din azakumullah, apabila kita hasad kepada orang, maka hendaklah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Lihat bagaimana iblis hasad kepada Adam.
Sehingga Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lihat bagaimana sengsaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam gara-gara apa? Hasad. Hasadnya siapa? Saudara-saudaranya. Lihat bagaimana hasadnya bangsa Yahudi terhadap siapa? Bangsa Arab. Ya, sampai sekarang lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin yang ada di Gaza. Ya, demikian juga orang-orang Rafidhah. Bagaimana hasad mereka terhadap orang-orang siapa? Orang-orang sunnah. Ya. Sekian darah yang sudah mereka tumpah. Itu semuanya adalah karena hasad. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Hindarilah oleh kalian al-hasad ini. Kenapa? Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat. Dia memakan kebaikan-kebaikan kalian, memakan pahala-pahala kalian. Dimakan berarti hilang pahalanya itu. Ya. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Kalau dia sudah habis menyala semuanya, dia akan menjadi debu. Na'udzubillah. Demikian juga hasad ini ya ikhwan. Dan orang yang hasad ini adalah orang yang sangat kurang ajar. Ya, dia sangat kurang ajar. Dia seolah-olah tidak setuju atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Seolah-olah dia protes Allah. Tidak setuju atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan itu diberikan? Saya kok tidak diberikan? Saya rajin mengaji, kok saya tidak diberikan? Tetangga saya enggak pernah ngaji, kok diberikan dia? Jadi Allah mau diprotes. Ya, ini adalah orang yang sangat kurang ajar. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini salah satu contoh-contoh dari apa? Dosa-dosa yang menggugurkan pahala amal ibadah kita. Di contoh yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan ini ya ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal a'mala tu'radu kulla khamisin wa lailatal jum'ah." Amalan-amalan manusia ini dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau setiap hari Kamis dan malam Jumat. Ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqbalullah ya amala qati'i rahim." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang yang memutus tali silaturahimnya. Subhanallah. Jadi amalan satu pekan itu dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau, dilihat hari Kamis dan malam Jumat. Ya. Maka orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya, jadilah kita ini orang-orang yang menyambung silaturahim. Ya, yang namanya menyambung tali silaturahim itu adalah apabila mereka memutuskan, kita menyambungnya, namanya juga menyambung. Yang disambung itu adalah sesuatu yang sudah putus. Ya, mereka tidak mau lagi menyapa kita. Ya, mereka tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Kita datang ke sana. Ini namanya menyambung silaturahim. Mereka memutuskan, kita menyambungnya. Kalau dia datang kemudian saya datang lagi, ini namanya membalas. Membalas kunjungan, membalas kebaikan, bukan menyambung. Ya, ikhwani fillah azakumullah, apabila orang yang sudah memutus hubungannya dengan kita, lalu kita menyambungnya lagi, biasanya malu kita. Ya, nanti saya dikira saya mengemis-ngemis nanti di sana. Dikatakan saya penjilat atau yang lain-lainnya. Ini bukan masalah pengemis atau masalah penjilat. Ya, ini adalah perintah Allah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang apa? Memutus tali silaturahim.
Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini bentuk-bentuk apa? Dosa-dosa yang menggugurkan pahala amal ibadah kita. Ya. Dan hadis yang sangat terkenal yang insyaallah kita masih semua ingat. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti akan datang orang-orang yang membawa pahala-pahala amsal jibal Tihamah, seperti gunung-gunung Tihamah. Pahalanya itu bukan sekarung dua karung, tapi amsal jibal, bukan satu jabal, jibal, gunung-gunung. Gunung-gunung Tihamah yang ada di Arab Saudi. Bayda naqiyah, putih bersih pahala-pahalanya. Namun ketika dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Allah menjadikan pahala-pahalanya begitu banyak seperti debu yang diterbangkan angin. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwani fi din azakumullah terhadap dosa ini. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya. Hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka melaksanakan ibadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Ya, hidup di zaman Nabi, padahal di zaman Nabi tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada wanita-wanita yang keluar tanpa jilbab. Ya, tidak ada TV, tidak ada berita, tidak ada apa-apa. Ternyata ada orang yang lalai. Ya, Nabi mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Sahabat heran. Fama baluhum ya Rasulullah? Kenapa begitu nasibnya ya Rasulullah? Ya. Kenapa amal ibadah mereka terhapus? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Jadi apa sebabnya sehingga pahala-pahalanya semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang diterbangkan oleh angin? Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang apabila mereka sendiri-sendiri mereka langgar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah mereka langgar. Ya, di saat mereka sendiri-sendiri mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan orang banyak mereka Masya Allah alim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sendiri-sendiri mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan pahala-pahala amal ibadah mereka semuanya terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Dan ingat ikhwani fi din azakumullah, salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang ingat kepada Allah di saat dia sendiri-sendiri lalu dia mencucurkan air matanya. Ya, karena biasanya orang kalau dia sendiri-sendiri terdorong untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang kita sebutkan tadi. Pahalanya seperti gunung-gunung Tihamah. Namun ketika dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pahala-pahalanya itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada nilainya. Karena dia melakukan dosa-dosa di saat dia sendiri-sendiri, tidak ada orang melihatnya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang di saat dia sendiri-sendiri bukannya berdosa, tapi justru dia melakukan ketaatan-ketaatan sampai dia menangis. Ya, ini contoh-contoh tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala ibadah-ibadah kita. Lalu kata Syekh, "Lidzalik fa inna kaba'ir adz-dzunubi 'ammatan wa muhbitat al-a'mal khassatan hiya ashaddu ma yanbaghi 'ala al-muslim al-hadar minhu." Oleh karena itu, dosa-dosa besar dan penggugur pahala amal ibadah ini seharusnya
setiap muslim untuk memperhatikannya dan mengetahuinya. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang menggugurkan pahala ibadahnya, dia tidak tahu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, in kana raghiban fi tathqil mawazinih wa takhfif kurabihi yaum al-qiyamah, jika dia ingin pahala kebaikannya menjadi berat nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia mempelajari, mengetahui ya dosa-dosa yang menggugurkan pahala amal ibadah kita. Demikian juga jika dia ingin Allah subhanahu wa ta'ala meringankan baginya adalah penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat itu, hendaklah dia mempelajari perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala amal ibadah kita. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Contoh yang sederhana saja, yang sering kita ucapkan padahal itu adalah dosa yang sangat besar dan bisa jadi merupakan kekufuran. Kita sering orang sasak ini mengatakan la ilah. Coba. Apa artinya itu coba? Itu kekufuran apa enggak? Kekufuran. Ya. Namun begitu biasa lidah kita mengucapkan hal yang kufur ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Bagaimana nanti seseorang kalau dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa selalu engkau mengatakan demikian?" Ya, dia mengatakan saya tidak sadar. Bagaimana engkau tidak sadar sementara sudah aku jelaskan di dalam Al-Quran? Al-Quran itu di dalamnya sebagaimana kita katakan tadi, tibyanan likulli syai'. Di dalamnya ada penjelasan bagi segala sesuatu. Ya, yang dibutuhkan oleh setiap muslim di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dia mengatakan, "Wa muhbitatil a'mal wa mufsidatiha akthar min an tuhsa." Ya. Perbuatan-perbuatan yang menggugurkan pahala ini sangat banyak. Tidak bisa kita menghimpunnya semuanya, menghitung semuanya. Akan tetapi kata beliau, walaysa sya'an fil amal. Bukanlah yang berat itu bagi kita untuk beramal. Karena beramal itu insya Allah bisa kita. Salat malam bisa kita. Puasa setiap hari, Senin Kamis bisa kita. Puasa Daud juga bisa. Bersedekah bisa. Ya, haji bisa, umrah bisa. Jadi bukan itu yang berat. Yang berat itu kata Imam Ibnul Qayyim, wa innama sya'an fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang berat itu adalah menjaga bagaimana amalan-amalan ini supaya tidak terhapus, supaya pahala-pahalanya tidak berguguran. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bayangkan bagaimana kecewanya seseorang nanti di akhirat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya sudah haji sekian kali, mana pahalanya?" Ya, maka Allah akan menjelaskan, kamu itu berhaji dahulu karena riya, kamu umrah karena sum'ah, atau kamu berhaji tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau bisa jadi seseorang yang mengatakan, ya Allah, aku sudah melakukan ini, aku sudah bangun ini, aku sudah begini, dan seterusnya. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, dan dia mengatakan, mana pahala-pahalanya ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkannya, benar, kamu telah membangun masjid, kamu telah membangun panti asuhan, kamu telah berbuat ini, membangun ini. Akan tetapi, setiap malam apabila engkau sendiri-sendiri, engkau melakukan dosa-dosa. Sehingga semua itu terhapus, wala hawla wala quwwata illa billah. Ingat ikhwani fiddin azakumullah, 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala menyalakan, membesarkan api neraka, tusa'ar, dibesarkan api neraka itu untuk mereka. 3 orang. Yang pertama, siapa itu? Yaitu orang yang diberikan ilmu. Kemudian dia menghafal Al-Quran. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau apakan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma, wa qara'tu fika Al-Quran. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu.
Ya Allah, aku pelajari ilmu dan aku ajarkan. Dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Lalu bagaimana dia dibentak oleh Allah? Qala kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal alim wa qara'ta al-Quran liyuqal qari. Engkau belajar ya menuntut ilmu agar engkau dikatakan alim. Engkau menghafal Al-Quran agar engkau dikatakan qari. Faqad qil. Semua orang tahu engkau alim, semua orang tahu engkau adalah orang qari. Lalu diseret dia ke neraka, dilempar ke dalam neraka itu, wala haula wala quwata illa billah. Padahal lihat bagaimana bagus perbuatannya itu. Ya, terhapus perbuatannya itu gara-gara apa? Sum'ah dan riya. Begitu juga orang yang berjihad. Begitu juga orang yang bersedekah. Lihat dia berjihad. Dia korbankan jiwa raganya. Tapi karena dia tidak ikhlas, maka dilempar dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Demikian juga orang yang diberikan harta oleh Allah. Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada jalan yang butuh untuk disumbangkan, saya nyumbang di sana." Namun Allah, dia kira bahwa dia bisa menyembunyikan isi hati terhadap Allah. Allah membentaknya dengan mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka tasaddaqta liqal fulanun jawad." Engkau bersedekah agar engkau dikatakan pemurah. Sekarang semua orang tahu kalau engkau adalah orang pemurah. Lalu diseret dia, kemudian dilempar ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, bukanlah yang sulit, bukanlah yang berat kita beramal, beribadah, bukan itu yang berat. Beribadah insyaallah bisa kita. Tapi yang berat itu adalah menjaga pahala amal ibadah kita. Ya. Bisa jadi kita melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui karena kita tidak mau membaca, tidak mau belajar, padahal perbuatan itu menghapus amal ibadah kita, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, penggugur dan penghapus pahala yang paling besar adalah syirik dan riddah, murtad. Syekh mengatakan, asyirku a'zamu dzambin 'asa ibnu Adam rabbahu bihi. Syirik ini adalah dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar yang dilakukan oleh anak Adam. Fahuwa abghadu dzambin 'inda Allah 'azza wa jalla. Syirik ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syirik merajalela apa enggak ayo ikhwah? Merajalela. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita tidak mau menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu, salah tempat menuntut ilmunya. Ya. Lihat para ulama salaf mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mana kalian mengambil agama kalian. Kalau dia salah tempat menuntut ilmu, salah agamanya. Ya, makanya kita wajib menuntut ilmu, juga selektif di dalam menuntut ilmu ini adalah lebih wajib lagi. Ya, jadi kata Syekh, syirik ini adalah suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Wa huwa adz-dzambul wahid alladzi la yaghfiru Allah 'azza wa jalla albatta yaum al-qiyamah liman mata 'alaihi wa lam yatub minhu. Dan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, orang yang mati dan belum bertobat dari dosa syirik ini. Tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, ini mendorong kita untuk menasihati keluarga-keluarga kita yang karena kejahilannya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, wala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Apakah dia menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, wali, batu,
dan yang lain-lainnya. Ya. Syirik ini adalah an taj'ala lillahi niddan. Syirik itu artinya kita menjadikan sekutu bagi Allah. Kita mengangkat makhluk sederajat dengan Allah. Atau kita jatuhkan salah satu sifat Allah kepada makhluk. Ini syirik. Ya. Sifat Allah kita berikan kepada makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Di mana akalnya ini ya ikhwan? Ya. Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Sementara makhluk itu adalah yang lemah. Sering saya contohkan ayo ikhwan, ketika seseorang anaknya tidak sembuh di puskesmas, dibawa ke rumah sakit umum, belum juga sehat. Dibawa ke apa? Ke spesialis anak-anak, juga belum sehat. Dibawa ke kuburan, dimandikan di kuburan. Kalau orang sakit datang ke kuburan, pasti yang dia minta itu apa? Kesembuhan. Sementara kesembuhan itu hanyalah dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah apa? Asy-Syafi. Yang Maha menyembuhkan. Ketika dia meminta kesembuhan ini kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah mengangkat selain Allah itu sederajat dengan Allah. Dia berikan sifat Asy-Syafi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini bagaimana Allah akan menghapus dosa-dosanya? Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain dosa-dosa syirik ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa-dosa ini? Ya, walaupun dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal sebelum dia bertobat, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, yang membunuh berapa orang itu? 100 orang dibunuh. Ya, dimaafkan dosanya apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dimaafkan. Wanita pezina itu dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara memberi anjing minum. Dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati sebelum bertobat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, tapi liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ada orang yang diampuni dosa-dosanya, ada juga orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya, Maha mengetahui. Dia yang paling tahu siapa yang layak untuk diampuni dosa-dosanya dan siapa yang tidak layak untuk diampuni dosa-dosanya. Allah Maha mengetahui. Allah Maha adil. Allah tidak mungkin pilih kasih, tidak mungkin. Ya, tapi si fulan itu diampuni dosa-dosanya karena Allah tahu dia layak untuk diampuni dosa-dosanya. Si fulan tidak diampuni dosa-dosanya karena Allah tahu dia tidak layak untuk diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Allah yang menyatakan dia besar. Dosa syirik ini, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, dia yang mengatakan bahwa syirik itu adalah dosa besar. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan syirik ini adalah dosa besar, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang harus kita hindari. Ya, betapa banyaknya kaum muslimin yang mempercayai keris. Keris akan menjaganya, melindunginya, akan menyelamatkannya dari berbagai macam bahaya, ajimat dan yang lain-lainnya. Subhanallah, bukankah ajimat itu buatan manusia? Ya, ditulis oleh manusia, diukir oleh manusia. Ya, dia yang membuatnya, kok dia minta selamat dari yang dia buat itu? Bagaimana ini ayo ikhwah? Ya, ini sama seperti Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah dia masuk Islam, dia tertawa.
Ditanya oleh sahabat-sahabat, kenapa engkau tertawa? Dia mengatakan, dahulu saya buat patung dari korma. Lalu saya sembah dia patung ini. Ya, kalau sudah kering di Mekah, tidak ada makanan, saya makan dia patung itu. Tuhannya dimakan. Ya, la ilaha illallah. Begitu juga kaum muslimin. Dia yang membuat keris itu, lalu dia mengharap keselamatan dari keris itu. Kalau keris ini dipatah, bisakah dia melindungi dirinya? Tidak bisa. Lalu kenapa mengharapkan keselamatan dari benda seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Ya, orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iftara itsman 'azima. Sesungguhnya dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Lalu kata Syekh, wa liqaulihi ta'ala, juga berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa-dosa syirik, tapi bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya, seperti wanita pezina tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah", barang siapa menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Namun apabila dia tobat, apakah Allah menerima tobatnya? Iya. Ya. Siapa yang tobat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Kemudian kata Syekh, wa qad tawa'ada Allah 'azza wa jalla kull makhluqin mahma irtafa'a manzilatuhu bihubut 'amalihi idza waqa'a minhu syirk hatta walau kana nabiyyan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, ya, semua makhluk setinggi apapun kedudukannya, ya, hatta walau kana nabiyyan, meskipun dia nabi, ya, amal ibadahnya akan terhapus apabila dia melakukan kesyirikan. Kalau nabi saja, seandainya dia melakukan kesyirikan, akan terhapus amal ibadahnya. Apalagi seorang ustadz, seorang kiai, atau habib, atau tuan guru, atau yang lain-lainnya. Ya, para nabi tidak mungkin akan melakukan kesyirikan, karena para nabi adalah orang yang paling mengenal tentang Allah, tentang kebesaran Allah, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah. Namun seandainya ini ada seorang nabi menyekutukan Allah, maka niscaya akan terhapus amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya amal ibadahmu itu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi pasti orang yang sangat rugi. Ya, rugi, capek beribadah, namun semua itu nol, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, setiap muslim hendaklah dia berhati-hati. Jangan-jangan dia melakukan kesyirikan tanpa dia ketahui bahwa itu adalah kesyirikan. Tauhidnya rusak tanpa dia sadari bahwa tauhidnya sudah rusak. Amal ibadahnya gugur pahala-pahalanya tanpa dia menyadari bahwa amal ibadahnya telah pahala amal ibadahnya telah gugur. Bagaimana caranya ya ikhwah? Tuntutlah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu, karena tidak ada seseorang yang bergeser kakinya dari hadapan Allah sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu? Ya, dipelajari atau tidak? Kenapa salatmu seperti ini? Kenapa ibadahmu seperti ini?
Kenapa begini hubunganmu dengan orang tuamu? Kenapa begini hubunganmu dengan tetanggamu? Kenapa begini hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu? Karena yang paling sengit tuntutannya nanti di akhirat adalah istri menuntut suaminya. Anak-anak yang akan menuntut orang tuanya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, apa yang antum dapatkan di kajian-kajian ini sampaikan kepada mereka. Mereka terima, alhamdulillah. Tidak diterima, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.